Halo semuanya, halo guys, apa kabar? Oke, baik-baik ya. Oke, Em, general reading. General reading ini pembacaan kartu, pembacaan energi general ya. Energi banyak orang, bisa cocok bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya, atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke, langsung aja. Kali ini temanya tentang ini yang benar-benar langsung dari leluhurmu ya. Ini petunjuk penting, petunjuk yang dahsyat untukmu ya. Ini langsung dari leluhurmu. Oke? Oke. Tada. Jadi, leluhurmu ya, kakek, nenek moyang, atau penjagamu, ini mau mengatakan ya, sebenarnya ada seseorang atau beberapa orang merasa kehilangan kamu gitu. Ini bisa siapa aja. Jadi leluhur mau bilang, ada loh yang kehilangan kamu. Ada yang kesepian tanpa kamu. Ada yang kehilangan dirimu. Ya mungkin dia, mereka, temanmu, keluargamu, atau saudaramu sendiri. Ada yang merasa sepi. Mungkin kehilangan sosok kamu yang seperti dulu ya. Mungkin kamu dulu lebih aktif, sekarang kamu banyak diam. Kamu sekarang lebih pasif. Jadi ya, ada yang kehilangan kamu. Kehilangan sosok kamu yang dulu begitu, ya. Oke. Terus ini dikatakan ya, sebenarnya ada juga seseorang atau beberapa orang ingin memohon maaf sama kamu, ingin meminta maaf sama dirimu. Tapi apa ya? Mungkin ada yang belum tersampaikan atau belum sanggup ya menyampaikannya. Gitu. Cuma di sini dibilang mau orang itu belum minta maaf lah, mau orang itu belum melakukannya, belum mohon maaf, ya tetap sih ampuni aja, maafin aja gitu. Jadi ada pesan ya, memaafkan ya, mengikhlaskan. Ya supaya hidupmu dilancarkan ya, supaya urusan-urusan kamu dilancarkan begitu di hidup ini. Oke. Terus di sini mau dikatakan memang ada yang belum move on ya dari kamu. Ada yang belum lupa sama kamu. Ada juga yang belum lupa ini karena ya dia belum lupa sama kesalahannya. Dia belum lupa sama dosa-dosanya. Atau dia belum lupa ya sama yang terjadi saat itu. Jadi kayak ya dia masih ingat-ingat sama kamu. Dia masih ingat persis siapa dirimu, yang terjadi dengan kamu. Dia masih ingat persis ya hal-hal manis tentang kamu. Seperti itu. Terus leluhur juga mengatakan kamu itu jangan terlalu takut, jangan terlalu cemas, jangan terlalu khawatir ya melakukan sesuatu. Kalau kamu rasa itu berdasarkan intuisimu, berdasarkan kata hatimu, lakukanlah itu ya. Itu sih. Misalnya, pengen move on ya move on. Pengen batasi diri, batasi diri. Mau menjauh, menjauh.
mau menyayangi dirimu, fokus sama dirimu, silakan ya. Jadi nggak usah ngerasa bersalah, nggak usah cemas ya. Itu sih cara ini dikatakan apabila kamu merasakan energi yang berat, kepalamu sakit, badanmu nggak enak, atau telingamu terasa aneh, itu karena leluhur sedang menempel ke kamu untuk sampaikan sesuatu ke kamu ya, begitu. Jadi disampaikan tanda-tanda atau petunjuk gitu ya. Apabila jika kamu merasakan energi yang berat, misalnya kalau kepalamu sakit, badanmu nggak enak, ngerasain energi yang berat, apalagi telingamu terasa aneh ya. Kadang telinga ini kan berdengung lah, panas lah, gatel lah, atau telinga terasa aneh ya, badan ini, tubuh ini terasa aneh. Di sini dibilang ya itu karena leluhur menempel ke kamu ya. Leluhur itu kayak mau nempel ke kamu ya, nempel doang gitu. Ada leluhur ya, mungkin kakek atau nenek moyang mau deket sama dirimu ya, terus mau bisikkan sesuatu di telingamu, mau nyampein sesuatu ya sama kamu. Jadi dengerin aja gitu, rasakan begitu ya. Terus twin flame atau koneksi spiritualmu dengan seseorang sudah bertukar energi. Kamu sekarang pakai logika, dia sekarang pakai perasaan. Semua ini seperti pembayaran karma. Wah. Ya seperti itu. Jadi twin flame ya, atau koneksi apalah gitu. Mungkin ada koneksi spiritualmu dengan seseorang ya, ikatan batinmu dengan seseorang. Itu sebenarnya ada pertukaran energi ya, ada pertukaran energi gitu. Kamu kan biasanya pakai perasaan, kamu kemarin-kemarin berperasaan, tapi kamu sekarang pakai logika ya. Kamu sekarang kayak tegas aja. Kamu mau batasi diri lah, fokus sama diri sendiri ya. Kamu sekarang pakai logika gitu, akal sehat ya. Nah, kalau dia kemarin itu pakai logika. Dia kemarin itu ikuti jalan pikirannya aja ya. Tapi dia sekarang pakai perasaan. Dia sekarang baper, bawa perasaan sama kamu. Jadi semua ini kayak pembayaran karma. Ya, semua ini seperti pembayaran karma atau tabur tuai atau ya keadilan ya, keadilan gitu. Ibarat kata kamu pernah sangat membawa perasaanmu ya sama dia ya, kamu pernah sangat berperasaan sama dia dan akhirnya dia yang berperasaan sama kamu gitu ya. Semua berbalik lah ya. Kita pernah dicuekin ya, akhirnya dia dicuekin ya. Seperti itu ya. Kamu pernah ngerasain dia pakai logika, dia ikuti jalan pikirannya, dia ikuti egonya ya. Tapi sekarang keadaan berbalik ya. Ya pokoknya kamu yang pernah diabaikan, kamu yang pernah dicuekin ya, akhirnya dia yang ngerasain ya. Akhirnya dia yang merasakan dicuekin, diabaikan gitu ya. Itulah, artilah. Terus kamu adalah orang yang terpilih untuk membawa perubahan di dalam keluargamu dan lingkunganmu agar pola pikir mereka berubah lebih baik ya kan. Jadi kamu itu orang pilihan. Kamu adalah orang yang terpilih. Kamu dipilih untuk membawa perubahan di dalam keluargamu dan lingkunganmu. Supaya apa? Supaya pola pikir mereka berubah. Supaya pola pikir mereka berubah lebih baik ya. Jadi jangan toksik terus ya.
Mau itu keluarga lah, pertemanan lah, pergaulan, lingkungan, dan sebagainya. Supaya mereka itu berubah. Supaya mereka itu tidak lagi toksik. Supaya mereka tidak lagi mengikuti pola-pola yang nggak faedah selama ini ya. Supaya mereka mindsetnya, pola pikirnya nggak gitu-gitu lagi ya. Jadi ya begitulah, kamu datang membawa cahaya, kamu datang membawa perubahan supaya mereka berubah lebih baik. Tuh, wah gemoy banget ya. Jadi ya begitu, oke? Terus sesungguhnya kamu belum sepenuhnya healing karena energi orang itu masih melekat di kamu. Tapi semua ini bisa teratasi jika kamu benar-benar memaafkan dan benar-benar mengikhlaskan dia, ya. Tuh. Jadi buat yang ngerasa ya, belum sepenuhnya healing. Ya, sesungguhnya kamu belum sepenuhnya healing. Kamu belum sepenuhnya sembuh dari luka batinmu. Kamu belum sepenuhnya healing. Karena ini juga ya, energi orang itu masih melekat di kamu. Tapi semua bisa kok diatasi. Semua bisa dilalui ya. Ya asalkan kamu belajar lagi memaafkan. Kamu belajar lagi mengikhlaskan ya. Jadi jangan ada rasa sakit hati lagi, jangan ada rasa marah lagi, kecewa lagi, jangan ada rasa benci ya. Pokoknya benar-benarlah memaafkan atau mengikhlaskan ya. Supaya energi orang ini lepas gitu dari kamu. Ya, itu. Terus jika energimu terasa terkuras atau merasa capek menghadapi teman atau keluargamu, itu karena energi mereka sangat toksik atau sangat beracun untukmu, ya. Tuh. Jadi pernah nggak energimu terasa terkuras abis? Wah, capek ya. Capek guys gitu. Jadi jika energimu terasa terkuras atau merasa capek menghadapi teman, menghadapi keluarga atau siapa, itu fix ya. Itu artinya energi mereka itu sangat toksik, sangat beracun untuk kamu, ya nggak baik untukmu. Tuh. Ya misalnya aku menghadapi si Dora ya, aku menghadapi Suneo, energiku kayak capek, kayak terkuras gitu. Ya karena energi dia toksik, energi dia itu racun buat kamu. Terus ya ada rasa sakitmu sama dia. Kamu kecewa, terluka gara-gara orang begitu ya. Jadi mending ya jaga jarak aja ya. Membatasi diri lah. Tuh. Oke. Terus beberapa orang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat ini. Dengarkan intuisimu untuk mendeteksi baik atau buruk niat orang-orang ini, ya kan? Tuh. Jadi ada beberapa orang mau hubungi kamu bentar lagi, duar gitu. Jadi dengerin ya intuisimu. Dengerin kata hatimu untuk mendeteksi orang-orang yang mau datang ini, orang-orang yang mau cari kamu ini. Yaitu baik atau buruk niat mereka, ya kan? Tuh, dengar intuisi. Kemudian sebentar lagi waktunya akan terjadi pertemuan yang spesial. Jangan lagi buang-buang waktumu. Perbaiki dirimu, benahi dirimu. Tunjukkan bahwa kamu luar biasa dan berharga. Tuh. Jadi bentar lagi loh waktunya akan terjadi pertemuan spesial. Ya. Mungkin bentar lagi akhir tahun ini nanti kamu ketemu ini, ketemu itu. Wah, nanti ada aja pertemuan spesial. Jadi jangan buang-buang waktu lah. Ini akhir tahun bentar lagi kan.
Akhir tahun ini sedikit lagi loh, jadi kayak jangan buang-buang waktu. Fokuslah perbaiki dirimu, fokus benahi dirimu. Tunjukkan bahwa kamu itu luar biasa, kamu itu berharga, kamu udah berubah sekarang. Jadi tunjukkan versi terbaikmu saat ini. Tuh. Oke. Terus terkadang Tuhan menyuruh kamu untuk lebih sabar lagi karena ada sesuatu yang lebih besar lagi akan diberikan untukmu sehingga kamu ditempa lagi untuk layak atau pantas mendapatkannya, ya kan? Tuh. Ya, jadi terkadang Tuhan menyuruh kita lebih sabar lagi ya, supaya yang dikasih ini lebih besar dari kamu, lebih besar dari harapanmu gitu. Atau bahasanya gimana ya? Ya pokoknya terkadang yang Maha Kuasa itu menyuruh kamu untuk lebih sabar lagi. Karena ada sesuatu yang lebih besar lagi akan diberikan buat kamu. Dan kamu harus ditempa lagi supaya kamu pantas mendapatkannya gitu. Contohnya aku sih maunya apa ya? Aku maunya duit segini aja. Ya, aku mau duit segini aja. Tapi ternyata disuruh sabar lagi, ya. Ya, karena yang dikasih lebih besar lagi. Yang dikasih mungkin lebih banyak, lebih besar dari itu, ya kan? Jadi ditempa lagi kesabaran kita. Ya, supaya layak mendapatkannya, ya. Jadi kalau kamu rasa maunya segini aja sih, ternyata lebih besar nanti. Itu maksudnya. Oke. Terus wah. Tadi leluhur ingin mengatakan, buatlah rencana hidupmu dan fokus, ya. Fokus, trulala. Fokuslah, ya. Apa rencanamu akhir tahun ini? Entah perbaiki diri, membenahi diri, jadi versi terbaik untuk diri sendiri. Ya silakan, fokus, ya. Jangan ke distract, jangan terpengaruh sama orang lain. Jangan terpengaruh, jangan terkecoh sama drama-drama mereka lagi. Tuh. Oke. Terus di sini dikatakan ya, perbanyak ibadah, perbanyak berdoa. Ya, supaya kamu dikuatkan. Ya. Terkadang kita ini apa ya? Ya, disuruh berdoa, ibadah, supaya minta kekuatan agar lebih kuat lagi sih menjalani hidup ini, ya. Tuh. Bisa juga sih minimal ya, kamu itu bisa dapat ketenangan, kamu bisa dapat kedamaian dengan doa, ibadah, ya kan? Begitu. Terus, wah. Ini leluhurmu ya. Ada kayak tokoh penting ya. Artinya ada leluhurmu. Ini bukan orang sembarangan. Duar gitu. Ya, ada leluhur kita. Bisa kakek atau nenek moyangnya. Ini punya power, punya kekuatan yang luar biasa, super ya. Bukan orang sembarangan. Ya berarti orang penting ya. Tokoh penting lah. Jadi leluhur ini yang akan ngasih power, yang akan ngasih kekuatan sama kamu. Jadi kalau kita terpuruk, ngedown, ngedrop, kita akan bangkit lagi. Kita akan semangat lagi, ya. Oke. Dan leluhur ingin mengatakan intuisimu akan dipertajam lagi ya. Firasatmu, kata hatimu, feelingmu. Pokoknya intuisi lah. Ini akan dipertajam lagi. Karena apa ya?
Intuisimu ini bukan sekedar mendeteksi energi orang ya. Intuisimu ini bukan sekedar mendeteksi energi dia mereka, bukan itu aja. Tapi ya untuk tahu membangun masa depan juga gitu. Ibarat kata ya intuisi ini nanti diperkuat, dipertajam supaya kamu dengar lagi petunjuk Tuhan untuk bangun masa depan, untuk sukses di masa depan ya. Terus sih. Maksudnya ya dari intuisi kan dikasih tahu nanti. Kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu supaya sukses masa depanmu, bla 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 gitu. Oke. Wah, dan sebenarnya ya banyak mengincar kamu dalam waktu dekat. Dan leluhurmu tahu semua itu. Duar ya. Duar. Hello guys. Jadi leluhurmu ini lagi melihat-lihat sih. Banyak juga ya mengincar kamu. Banyak juga ya melirik kamu sekarang. Entah kamu sadari atau tidak, ya. Banyak yang kepo sama kamu. Banyak yang mata-matai kamu. Leluhurmu tahu semua itu, ya. Cuma di sini dibilang kamu nggak perlu takut, ya, nggak perlu khawatir. Fokus aja lah sama dirimu, fokus sama hidupmu, nggak usah ngurusin orang, ya. Maksudnya nggak usah terlalu fokus ke yang lain. Karena atau juga kamu udah berbuat baik selama ini, kamu udah banyak berkorban, kamu udah banyak berjuang, ya udahlah, ngapain berlebihan lagi sama mereka? Ya perjuanganmu mungkin udah selesai untuk mereka gitu. Sekarang ya fokus ke diri sendiri ya. Fokus sama dirimu saat ini. Mau kamu dikepoin lah, mau kamu dimata-matai lah, ya nggak usah takut. Ya. Kamu dijaga, kamu dilindungi leluhurmu. Jadi mereka itu nggak bisa macam-macam sama kamu ya. Apapun niat mereka nggak bisa macam-macam. Nggak bisa macam-macam sama kamu. Wah. Terus ada yang diam-diam mengagungkan dirimu. Dia salut dan terinspirasi dengan perjalanan hidupmu dan perjalanan spiritualmu. Dia banyak belajar dari kamu. Begitu kak, bro, ya. Gitu guys, sis ya, bro. Jadi ada yang diam-diam loh mengagungkan kamu, salut sama kamu, ya. Dia salut dan terinspirasi sama perjalanan hidupmu, perjalanan spiritualmu. Mungkin dia banyak belajar dari kamu, ya. Tuh, ini bisa siapa aja. Bisa dialah, orang masa lalu, orang sekarang, teman, keluarga, saudara sendiri. Ada terinspirasi sama kamu. Kayak apa ya? Enak ya jadi orang spiritual seperti kamu. Kayaknya hidupmu tenang, hidupmu damai. Jadi diri sendiri itu enak ya. Hidup apa adanya seperti kamu. Spiritual seperti kamu itu kayaknya enak ya. Tenang, damai, sejuk, adem lihat kamu. Gitu. Ceh. Hihihi bingit ya. Hihihi bingit. Ya gitulah. Terus kenapa dirimu bersedih? Kenapa gak semangat lagi? Tahukah kamu, auramu bercahaya dan sangat positif. Maka lakukanlah sesuatu untuk menarik rezeki dan kebahagiaan di hidupmu, ya. Jadi ada yang mau bilang, kenapa sih kamu sedih-sedih? Kenapa sih kamu gak semangat? Padahal auramu bagus sekarang. Auramu bercahaya sekarang. Auramu sangat positif loh saat ini. Ada energi yang bagus ya, dikasih leluhur ke kamu. Ada energi yang bagus diberitahukan leluhur sama kamu.
Jadi sekarang coba bangkitlah. Jangan sedih-sedih terus ya. Bahagia dong, semangat dong. Cari rejeki, menarik rejeki, atau menarik kebahagiaan di hidupmu ya. Mungkin kebahagiaanmu sekarang rejeki, duit ya. Atau ya begitu ya. Mungkin kebahagiaanmu sekarang duit, uang, rejeki. Ya tariklah rejeki itu ya kan. Jadi harus semangat. Semangat mengais rejeki ya. Semangat bekerja, berkarya gitu. Terus sesungguhnya kehidupanmu sudah lebih baik, auramu sudah lebih positif. Tapi dia dan mereka pura-pura bodoh karena gengsi mengakuinya, ya. Tuh. Jadi sebenarnya hidupmu udah lebih baik loh. Auramu, energimu udah lebih positif. Tapi dia sama mereka itu kayak pura-pura bodoh aja karena gengsi ya mengakuinya. Ada yang gengsi mengakui kelebihanmu sekarang, ya. Tuh. Lalu sesungguhnya semesta dan keberuntungan akan berpihak ke kamu. Tapi kamu harus lepaskan rasa sakit atau racun di dalam hatimu. Jadilah suci dan murni, ya. Itu. Jadi sebenarnya semesta ini, terus hoki, keberuntungan, itu akan berpihak sama kamu. Asalkan kamu lepasin itu racun-racun di dalam hatimu. Lepasin rasa sakit hati. Lepasin rasa sakit, rasa toksik di dalam hatimu. Jadi di sini dibilang jadilah hatimu suci, murni, tanpa rasa sakit hati lagi, tanpa rasa iri, dengki, ya kan? Tuh. Terus move on, itu pelan-pelan. Jadi nggak perlu dipaksakan. Ikuti saja alur perasaanmu. Perlahan tapi pasti, kamu akan bisa lepaskan dan lupakan semua yang menyakitkan selama ini, ya. Tuh. Jadi buat yang pingin move on itu pelan-pelan aja. Nggak usah buru-buru bingit ya. Apa yang mau dikejar? Atau yang ngerasa susah move on, ya pelan-pelan jalan nih. Nggak perlu dipaksakan banget ya. Ikuti aja alur perasaanmu. Ikuti alur perasaan, seperti menerima kenyataan dulu, berdamai sama keadaan, lalu memaafkan, ya, mengikhlaskan. Perlahan tapi pasti kamu akan bisa lepaskan. Kamu akan bisa lupakan semua yang menyakitkan selama ini, ya. Terus dengarkanlah musik-musik healing. Karena itu bisa menaikkan vibrasimu atau energimu. Energimu akan lebih tenang dan damai. Itu. Jadi, dengarlah musik-musik healing, ya. Dengar musik-musik yang mendukung perasaanmu. Dengar musik-musik yang menenangkan, mendamaikan batinmu, bikin kamu semangat gitu, ya, mungkin gitu. Ya itu bisa loh menaikkan vibrasimu. Dengan begitu bisa menaikkan energimu. Jadi energimu akan lebih tenang, akan lebih damai, akan lebih rileks, lebih ikhlas gitu, ya. Terus, nah ini ada HJR, SGB, W, ada C, ada X. X ini berkaitan sama orang yang sudah berlalu, ya. Ada K, D, U, A, O, Z, I, L, M, ya. Oke. Januari, April, Juni, Oktober, Mei, Juli, Agustus, dan Februari.
Virgo, Pisces, Taurus, Sagittarius, Aquarius, Cancer, Scorpio, Aries ya. Jogja, Medan, China, Korea, Bogor, Tangerang, Mojokerto, Tulung Agung, Madura, Semarang, Kendari, Kalimantan, Cilacap, Kalongan, Trenggalek, Aceh, Bandung, Serang, Jakarta, Pekanbaru, Palembang, Ambon, Indramayu, Solo, Kebumen, Kediri, Lamongan, Malang, Manado, dan Kupang. Ya. Sampai di sini dulu. Ini berapa saja yang cocok ya. Bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.